Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, ada prosedur dan hal-hal penting yang perlu kita ketahui tentang upaya diversi di tingkat penuntutan. Prosedur upaya diversi pada tingkat penuntutan diantaranya yaitu penerimaan berkas dari penyidik. Penuntut umum menerima berkas perkara termasuk juga hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas dan juga termasuk hasil pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional. Selain menerima berkas perkara, penuntut umum juga bertanggung jawab terhadap penerimaan anak dan barang bukti dari penyidik. Prosedur terkait dengan fasilitas diversi. Dalam jangka waktu 7 kali 24 jam setelah anak dan barang bukti diterima oleh penuntut umum terlebih dahulu memfasilitasi proses diversi dengan mengundang para pihak untuk dapat menyepakati penyelesaian perkara melalui diversi. Jika sepakat, maka penuntut umum mengundang para pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, serta tokoh agama, tokoh masyarakat apabila dikehendaki oleh anak, untuk melakukan musyawarah diversi. Kemudian penuntut umum memberitahukan kepada pembimbing kemasyarakatan dan memberitahukan kepada pekerja sosial profesional terkait dengan pelaksanaan musyawarah diversi. Undangan diversi disampaikan paling lambat 3 kali 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah diversi dilakukan. Apabila diversi mencapai kesepakatan, maka jangka waktu 3 hari sejak dicapainya kesepakatan diversi, penuntut umum mengirimkan surat permohonan penetapan kesepakatan pada tahap penuntutan kepada ketua pengadilan dengan melampirkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi. Selanjutnya, dalam jangka waktu 3 hari setelah diterimanya surat permohonan penetapan diversi dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri membuat penetapan dan dalam jangka waktu 3 hari sejak tanggal penetapan pengadilan negeri sudah harus menyampaikan penetapan tersebut kepada penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan. Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu 3 hari, penuntut umum membuat pemberitahuan pelaksanaan kesepakatan diversi kepada para pihak, termasuk kepada pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Kemudian prosedur terkait dengan pelimpahan ke pengadilan. Pelimpahan perkara anak ke pengadilan disebabkan oleh 3 kondisi. Pertama, dalam hal para pihak menolak diversi. Jika para pihak menolak upaya diversi, maka penuntut umum membuat berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Berkas yang dilimpahkan terdiri dari surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau singkat, berita acara upaya diversi, berkas perkara hasil penyidikan dan surat dakwaan, dan tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau singkat. Kemudian kondisi yang kedua yaitu dalam hal diversi tidak mencapai kesepakatan. Jika diversi tidak mencapai kesepakatan, penuntut umum menyusun laporan bahwa diversi tidak mencapai kesepakatan. Laporan disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri. Laporan disampaikan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Berkas yang dilimpahkan ke pengadilan terdiri dari surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau singkat, berita acara upaya diversi, berkas perkara hasil penyidikan dan surat dakwaan, tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau singkat. Pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sejak berita acara upaya diversi ditandatangani oleh para pihak.
Kemudian kondisi yang ketiga yaitu dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, penuntut umum menyusun laporan bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan berdasarkan laporan pelaksanaan kesepakatan diversi yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan. Laporan disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan disampaikan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah penuntut umum menerima pemberitahuan dari pembimbing kemasyarakatan terkait tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi. Berkas yang dilimpahkan ke pengadilan terdiri dari surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau singkat, berita acara upaya diversi, berkas perkara hasil penyidikan dan surat dakwaan, dan tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau singkat. Pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sejak laporan disampaikan kepada atasan penuntut umum. Kemudian prosedur terkait dengan pelaksanaan kesepakatan diversi. Dalam hal kesepakatan diversi berbentuk rehabilitasi atau reintegrasi sosial, hal ini dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dan atau pekerja sosial profesional bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah kesepakatan selesai dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan membuat laporan ringkas. Dalam waktu 3 kali 24 jam, pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan lengkap kesepakatan diversi untuk disampaikan kepada atasan langsung penuntut umum. Kemudian prosedur terkait dengan penghentian penuntutan. Setelah menerima laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dari pembimbing kemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu 5 hari setelah surat ketetapan penghentian penuntutan diterbitkan. Penuntut umum mengirimkan surat ketetapan penghentian penuntutan beserta laporan pelaksanaan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan kepada pekerja sosial profesional. Khusus untuk kesepakatan yang berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan anak kembali kepada orang tua atau wali. Jangka waktu dibatasi menjadi 3 hari sejak diterimanya penetapan pengadilan. Adapun hal-hal penting terkait dengan diversi pada tingkat penuntutan diantaranya yaitu musyawarah diversi dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri musyawarah diversi, anak dan atau orang tua atau walinya, korban atau anak korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam hal dikehendaki oleh anak dan atau orang tua atau wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan anggota masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping dan atau advokat, atau pemberi bantuan hukum. Hal-hal penting terkait dengan diversi pada tingkat penuntutan lainnya adalah kewenangan penuntut umum dalam proses diversi, yaitu menindaklanjuti perkara dari penyidik
dan bertanggung jawab terhadap berkas perkara, anak dan barang bukti, menawarkan diversi kepada para pihak terhadap perkara yang memenuhi syarat diversi, mengundang para pihak, pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, serta tokoh agama, tokoh masyarakat apabila dikehendaki oleh anak untuk menghadiri musyawarah diversi. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan musyawarah, membuat surat kesepakatan dan berita acara upaya diversi dan berita acara diversi. Kemudian meminta penetapan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri, melimpahkan perkara dalam hal gagal dalam upaya diversi, gagal dalam musyawarah diversi, gagal dalam pelaksanaan kesepakatan diversi, dan membuat surat ketetapan penghentian penuntutan. Sahabatku sekalian, demikian tentang prosedur dan hal-hal penting terkait dengan upaya diversi pada tingkat penuntutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.